Tahukah kamu bahwa jagung yang kita makan hari ini akan punah tanpa manusia? Ribuan tahun lalu di Mesoamerika, manusia purba menemukan rumput liar kecil bernama teosinte. Bentuknya sangat berbeda dari jagung sekarang. Tongkolnya kecil seperti jari kelingking, bijinya sedikit, dan keras. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa manusia purba di Mesoamerika tertarik pada teosinte karena batangnya yang mengandung gula bisa dimakan langsung atau difermentasi menjadi minuman beralkohol. Selain itu, mereka juga memanfaatkan bijinya dengan cara dipanggang atau dipop seperti popcorn sehingga pati di dalamnya lebih mudah untuk dimakan. Seiring waktu, setelah teosinte mulai dibudidayakan secara rutin, manusia secara bertahap melakukan seleksi buatan. Selama lebih dari 9.000 tahun, mereka terus memilih dan menanam individu tanaman yang memiliki biji lebih besar, lebih banyak jumlahnya, dan tongkol yang kuat. Proses seleksi ini berlangsung perlahan dari generasi ke generasi, sampai akhirnya teosinte berubah menjadi jagung seperti yang kita kenal sekarang. Tongkol yang jauh lebih besar, penuh biji, dan lebih produktif. Tapi, perubahan ini membawa konsekuensi yang unik. Pada tumbuhan lain, biji memiliki cara alami untuk menyebar dan tumbuh di tempat baru. Ada tumbuhan yang memanfaatkan hewan, seperti jambu. Bijinya yang tidak hancur di dalam tubuh burung akan keluar bersama kotorannya dan tumbuh di tempat lain. Ada juga yang mengandalkan gravitasi, seperti kelapa atau durian, yang jatuh saat matang dan tumbuh di sekitar induknya. Sedangkan biji yang ringan seperti biji kapuk randu memanfaatkan angin untuk terbang dan tumbuh jauh dari pohon induknya. Sedangkan jagung hampir sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk menyebarkan bijinya secara alami. Lihat saja jagung ini. Biji-bijinya terbungkus rapat oleh lapisan kulit yang tebal, sehingga hampir tidak bisa diakses oleh hewan. Kalaupun ada yang berhasil memakannya, biji jagung yang kaya pati tidak akan bertahan di dalam sistem pencernaan, sehingga akan hancur dan tidak bisa tumbuh. Di sisi lain, biji jagung yang menempel sangat kuat pada tongkolnya tidak bisa jatuh dan tersebar dengan sendirinya seperti tanaman lain. Bahkan, jika satu tongkol jatuh ke tanah, peluang keberhasilan tetap sangat kecil. Biji yang tumbuh terlalu rapat membuatnya saling berebut cahaya, air, dan nutrisi yang pada akhirnya mati. Atau kondisi lembab yang bisa membuat biji jagung membusuk sebelum sempat berkecambah. Karena inilah peran manusia menjadi satu-satunya cara agar jagung bisa terus hidup. Kita yang memetiknya, mengupasnya, mengambil bijinya, lalu menanamnya kembali setiap tahun. Tanpa itu semua, jagung modern kemungkinan besar akan punah dalam waktu yang singkat. It's cold!